Kalau salah satu anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu tidak kena, nanti di hari kiamat disiapin tuh air yang mendidih ataupun timah yang akan disiram bagian wudu anggota tubuhnya yang enggak kena kesiram. Naudzubillah min. Ini yang sembahyang nih. Yang sembahyang aja kayak gini, gara-gara wudunya nggak sempurna, apalagi yang agak sembahyang dilempar, bukan disiram, diapain? Dilempar, dicelebin. Lalu celebin. Audio Jungle. Keluar daripada batas muka, hukumnya tidak wajib dibasuh. Kumis dipelintirin gini nih, sampai dempang begini nih. Oh, mana gini lagi? Ya, itu nggak wajib dibasuh. Yang wajib batas sini doang nih. Tuh, ini nih batas sini. Yang begono enggak, yang begini enggak. Kenapa? Keluar daripada batas muka. Termasuk alis nih, alis buonono tuh, ini enggak panjang. Nah, termasuk jenggot. Jenggot nih karena udah di luar batas ya, demi sini nih. Kalau umpama tipis, hukumnya wajib dibasuh. Apa tipis? Kelihatan itu warna kulit yang nempel di jenggot berarti tipis, hukumnya wajib dibasuh. Kalau tebel, ke orang India tuh Anita Bachchan, ya kak, mamangnya Ucup, itu nggak wajib, itu nggak wajib bagian dalam, tapi bagian luarnya saja. Tuh, nggak perlu dikopcok gini, nggak perlu. Nanti nyipretin orang, nyipret orang. Ketika basuh muka, basuh muka itu dimulai bagian atas, bagian usap ketika berwudu. Kalau menurut Imam Malik, hukumnya wajib yang namanya mengusap secara rata. Kenapa? Takut sesuatu yang tidak kena satu titik dari muka yang kagak kena, hukumnya tidak sah dia berwudu. Kalau wudunya gak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sempurna wudunya, sempurna ibadahnya, insya Allah diterima. Tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu tidak kena, nanti di hari kiamat disiapin tuh air yang mendidih ataupun timah yang akan disiram bagian wudu anggota tubuhnya yang enggak kena kesiram. Naudzubillah min. Ini yang sembahyang nih. Yang sembahyang aja kayak gini, gara-gara wudunya nggak sempurna, apalagi yang agak sembahyang dilempar, bukan disiram, diapain? Dilempar, dicelebin. Kalau dicelebin di empang, mendingan dikit seger. Kalau di sono, masya Allah, la haula wala. Asalisu yang ketiga, ghuslu yadaini ma'amir pakaini, membasuh kedua tangannya sampai sikutnya. Perhatiin tuh, yang namanya ujung-ujung jari kita. Perhatiin ujung-ujung jari. Ketika berwudu, ini dilipat nih. Kenapa, Pan? Yang nama apa nih? Lengan baju. Nih, dilipat sampai gini nih. Tuh, dua-duanya. Ini. Ketika berwudu. Ketika berwudu, umpama pakai keran, itu dimulai dari bawah ataupun dimulai dari atas. Kalau pakai keran, dimulai itu ya, gitu. Tuh. Ketika basuh muka, nih. Ketika basuh muka nih. Nih, basuh muka ya. Gitu. Pucak nih seluruh mukanya. Tuh. Perhatiin apaan? Lipat-lipatan bagian muka. Nanti ini nih di bagian rahang. Di bagian rahang gitu tuh. Air nih. Tuh. Perhatiin, usap sampai rata. Nanti jempol nih usap di bagian rahang gitu. Dengan syarat air yang di tangan ini jangan sampai lepas dari muka.
Kalau basuhan muka begini kemudian lepas, ini mustakmal, nggak sah wudunya. Harus diganti dengan air yang baru. Air baru. Makanya jangan asal-asalan berwudu. Ringan emang, gampang. Tapi prakteknya sempurna gak? Kita nggak tahu. Makanya ntar praktekin di rumah nih sebelum tidur. Bayang witir. Sempurna kan nih kita wudu? Perhatiin ya. Perhatiin, walaupun udah biasa, tapi kadang-kadang sering lupa. Namanya manusia tuh. Perhatiin ini, ya. Kemudian basuh bagian tangan. Ketika basuh tangan ini tergantung. Kalau umpama di kolam, itu jarinya dulu masuk. Oh di kolam nih, zaman dulu kan di kolam, ya gak? Kita wudu di kan geram itu lewat kan emas, ya gak? Itu kita jelebin tangan kita. Dengan syarat sebelum kita celebin tangan kita udah bersih. Jangan habis makan bakwan celubin di kolam. Pantesan tuh kolam minyak mulu. Pantes anak santri gudigan, anak jorok. Habis makan cuci tangan di mana? Kolam. Bakal mandi, bakal wudu. Pantes pada korengan tuh santri. Karena kurang menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal, didahului dengan jari. Habis jari masuk, kemudian air tarik ke atas tuh gitu. Nih, jangan sampai lepas ya. Jangan sampai lepas. Karena basuhan wajib. Tuh. Kalau umpama pakai keran, pakai apa? Keran. Dimulai bagian sikut. Dimulai bagian buka keran gitu. Sehingga nih, air langsung gini ke atas, tarik. Puter. Tuh. Betul-betul rata. Baru tarik mari. Tarik ya. Tuh. Air. Tuh, begini nih. Sunnah ditasbik supaya rata. Kemudian tangan kiri gitu juga. Tuh. Putar nih tangannya. Ya. Bagian sini. Tuh. Kadang-kadang ketika berwudu, ini keran baru nyampe di sini, tapi air kagak ditarik tuh. Sunnah air apain? Tarik ke atas, dibunderin tangannya. Kadang begini doang nih, ya kak? Kena nggak di sini? Belum tentu kena. Makanya diusap gini, tuh, ditarik. Jangan sampai lepas. Kalau lepas airnya jadi Kenapa? Karena basuhan pertama kali. Lain kalau basuhan kedua hukumnya boleh. Namanya basuhan sunnah. Ar-rabi yang keempat, masusain minar ra'si, mengusap sebagian dari kepalanya. Menurut Imam Malik wajib ghuslu jami'ir ra'si. Menurut Imam Malik dalam Kitabul Majmu' ataupun Kitabul Bayan, hukumnya wajib dibasuh seluruhnya. Cara pembasuhan ini ketika kita di Mekah macam-macam tuh, 4 mazhab di situ. Orang-orang Arab banyak pakai mazhab Imam Malik. Cara basuhannya ini ambil air, kemudian ini ditaruh di sini nih. Di mana? Di kening. Ambil air, terus begini tuh. Ini ya, gitu ya, terus balikin. Ambil lagi, tuh. Kalau nggak diginiin tuh. Tuh. Ambil lagi air, gitu. Balikin sunnah. Itu hukumnya wajib. Menurut Imam Malik jami'ir ra'si, basuh keseluruhan rambutnya. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah nisfur ra'si, separuh kepala. Tuh, separuh gini nih. Tuh orang Turki termasuk apa? Orang Rusia, sebagian Rusia banyakkan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal itu banyakkan daerah Afrika, banyak tuh. Itu cuman rub'ur ra'si, seperempat kepala diambil air segini nih. Tuh.
Tapi kalau Imam Syafi'i datang nih, orang sembayang, uduk di Masjidil Haram, mazhab Imam Syafi'i dari Indonesia, Jakarta, Kelurahan Jagakarsa, uduk. Jalan Pepaya. Jalan Pepaya, Jamaah Masjid Mutmainnah. Ketika dia beruduk cuman colek doang tuh, kelar. Kesan main. Orang Arab salut, bukan main. Gue semuanya rambutnya, ada yang separuh, ada yang seperempat. Dari Jagakarsa Syafi'i. Ya elah. Mantap gak? Mantap. Cuman apaan? Colek doang kepala. Walau sya'ratan wahidatan, walaupun cuman rambut satu. Cukup rambut satu gini nih. Colek rambut satu cukup, sah hukumnya. Namanya maksur rosi, mengusap kepala. Dengan syarat rambut yang diapain? Yang diusap jangan sampai keluar dari batas kepala. Kalau rambutnya depan panjang nggak boleh, rambut begini, karena bukan kepala. Atau kuncirnya di sini nih, nggak sah. Harus di sini, di tengah boleh. Kenapa? Karena dikatakan rambut ataupun kepala hukumnya sah. Walaupun airnya nggak banyak, cuman setetes doang, nggak masuk tuh ke kulit kepala, sah hukumnya. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Al-khamisu, yang kelima, ghusl rijlaini ma'a ka'bain, membasuh kedua kakinya beserta mata kakinya. Nih, ketika mengusap kakinya itu jangan sampai kerannya buka kemudian kakinya yang jalan. Yang jalan ini adalah kedua tangannya, bukan kakinya. Ini kadang-kadang beruduk gampangin aja. Nih, begini nih. Nih. Ya, mohon maaf nih pakai kaki nih. Ya, Wan, mohon maafan ya. Karena judulnya basuh kaki. Nih. Tonton ya. Nih Bang Willy biar liatin, masukin TV. Buka keran nih. Buka. Kakala buka keran, jangan begini aja lu tong nguduknya. Set. Emang main bola gini ya? Ya, begini nih Wane, begini nggak sah nih. Karena pantulan yang namanya air itu kena di atas, di bawah kena nggak? Enggak, karena muncrat. Jadi gimana caranya? Caranya itu ketika berwudu, giran kaki kanan yang dibasuh, kaki kirinya jangan diangkat. Paham nggak? Paham nggak? Tahu Pak Jasmat? Ketika basuh kaki yang kanan yang diangkat, yang dibasuh dengan kedua tangan, kaki kirinya jangan diangkat. Jatuh. Jatuh. Jadi satu aja tuh. Itu. Ya. Paling enak lagi ada dudukannya, lebih enak lagi. Ada dudukan. Ini khusus yang tua nih. Kalau yang muda jangan dah. Takut tua sebelum tua. Tua sebelum tua. Kalau tua kembali muda, cakep. Benar nggak? Bakal ibadah. Nih, ketika basuh nih kakinya nih. Nih. Umpama duduk ya. Duduk. Nih. Keran dibuka kecil aja tuh. Kalau buka keran full haram. Karena yang uduk bukan lu doang. Ratusan orang yang uduk. Pantes listrik bayar naik. Pantes mesin air bunyi mulu, rusak. Kenapa? Lu ngerjainnya dengan haram. Buka keran kok gede-gedenya itu haram. Karena airnya air wakaf. Air wakaf sekedarnya aja. Kalau air di rumah hukumnya makruh, rumah sendiri. Kalau air masjid musola haram, karena mubazir, isyraf di dalam basuhan.
Ketika basuh nih kaki, keran dibuka pelan aja dikit, cedek. Tangan yang sebelah kiri ada di bawah, ada di bawah. Tangan yang di kanan bagian atas, tuh gitu. Tuh air gitu, sampai betis tuh, sampai betis. Perhati nih, belahan Kaki. belahan kaki. Yang biasa jalan nggak pakai sendal, ya nggak? Perhatiin tuh, pecah-pecahan kaki. Perhatiin lagi nih, lipatan-lipatan dan selah-selahan jari. Tuh, makanya yang kiri nih yang tugasnya nih. Yang atas kiri, tangan kiri bagian bawah telapak kaki. Tangan yang sebelah kanan bagian atas. Tuh gitu. Ya, saling bantu nih. Kalau nggak disela-selai kemudian ada satu titik yang kagak kena air, nanti akan disela-selai dengan air yang dari panas, dari lembah api neraka jahan. Tuh, disela-selai masuk ke dalam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian basuh kaki yang sebelah kiri. Kalau yang kiri terbalik, yang kanan ada bagian bawah, yang kiri gimana? Di atas tuh. Gantian. Kalau kanan begini susah, lu kejengkang. Kejengkang cop, lu kejengkang. Nabi ngajarin begini. Gampang nggak? Gampang. Tuh. Silang. Paham ya? Tuh. Yang keenam at-tartibu. Yang keenam adalah tertib. Ada pertanyaan? Ustaz, Baik. kalau basuh tangan, saya pernah dengar itu katanya dari atas sih, tangan mesti ke atas sih. Basah. Kalau dari atas gini, itu makruh. Bagian kepala baru. Kalau atas dari jari makruh. Kenapa? Basah semua nih Wan. Atas ini dari apa? Dari sikut. Atas ini bagian umpama basuh begini, ini dianggap bawah. Karena jari ada di mana? Di bawah. Sikut ada di atas. Ketika kita basuh tangan gini atau gini ke bawah? Bawah. Jadi basuhnya dari atas. Dari bagian sikut. Lain, bawah. Karena air jatuh ke bawah. Kalau begini, air jatuh ke bawah, badan kita basah ntar. Iya basah. Dari sini. Atas ini dari apa? Dari sikut. Atas ini yang dimaksud dengan bagian atas dari dari sikut. Bukan dari mana? Dari jari. Jari bagian bawah nih. Kalau tangan jari bagian atas dari sikut. Kalau Ngerocok. iya, Ngerocok. Jadi ngerocok dari sini aja Wan nih. kerannya tetap mereka. Nah, ngerocok dari sini aja. Nanti kita tarik airnya. Nah, dari sini kita tarik ke atas. Kalau pas di sini takut basah mana nih? Dari sini kita tarik pelan-pelan. Ada kita membahas terakhir itu kaki, Nah, baru sebelah, lantas ngapain airnya habis, nah, udah gak ada air lagi. hmm. Nah, akhirnya kan baru tinggal sebelah lagi nih, belum dikena wudhu. Ya. Nah, lantas kita cari air mamanya nih. Apakah itu dilanjutin kaki yang kiri, apa dari awal lagi? Nah. Terus air. Jadi sunnah mudawamah. Jadi terus menerus di dalam basuhan itu sunnah. Ketika umpama uzur, ketika basuh, ketika terakhir basuh kaki, ternyata kerannya habis airnya. Terputus karena uzur. Kemudian kita cari air, basuh kaki kita yang belum kebasuh. Oh gitu. Nggak diharuskan dari awal. Karena dalam keadaan bersuci kita. Lain kalau batal. Kalau batal dari awal. Makruh kalau umpama berudu nunggu kering makruh. Umpama
Rumah kita pas sembahyang di Masjid Mutmainnah. Basuh muka di Musola Hidayah. Basuh tangannya di Musola Sakirin. Basuh kepala di Musola Amin. Basuh kakinya baru Mutmainnah, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, sah tapi makruh. Walaupun udah kering nggak apa-apa, tapi makruh. Kenapa? Nggak terus menerus di dalam basuhan, itu sunnah. Tertib gitu ya. Sah hukumnya. Cukup ya? Ada lagi nanya? Kepala jadi bulat. Hah? Kepala itu Apaan? basuh sebagian kepalanya nih. Nah iya, mengusap kepala ini aja dah. Tuh. Bagaimana kalau palanya botak? Memang ada rambutnya, nggak apa-apa. Taruh di mana kok dah. Yang penting pas tumbuhnya umumnya di sini. Ya udah di sini. Boleh. Profesor. Jangan dijidat. Nggak sah, karena jidat ini bukan kepala. Kepala itu yang dikatakan kepala tempat tumbuhnya rambut. Kalau jidat termasuk muka. Ayo nanya. Ijul. Nah, kalau pakai cincin sah, masuk air. Cuman sunnah diputer aja. Sunnah diputer. Walaupun nggak diputer pasti masuk, karena air sangat beda kalau tayamum. Kalau tayamum hukum wajib dicopot, karena debu itu nggak seperti air. Debu nggak seperti air. Sunnah untuk dia apa? Lepas. Digoyangin aja ketika wudhu, karena air masuk.